Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi berikutnya, sesi 4 tentang teori warna. Sebelumnya, saya mau menanyakan dulu nih teman-teman, untuk, challenge yang testimoni, apa ada kendala dari teman-teman? Atau oke, bisa selancar itu, lanjut-lanjut aja? Kalau ada kendala boleh di-share ya teman-teman ya. Karena, setelah ini nanti, setelah sesi, 4 ini di teori warna, kita bakal lanjut di prakteknya itu mengisi warna, input warna yang bisa disesuaikan dengan warna dari perusahaan teman-teman untuk project yang testimoni tadi, ataupun, disesuaikan dengan mood yang teman-teman inginkan, begitu. Oke, kita lanjut di sesi 4. Sesi 4 tentang warna. Di warna kita akan ketemu dengan topografi warna. Kalau di aplikasi desain seperti Photoshop dan Illustrator, itu biasanya kalau kita pengaturan warna ada hue, saturation, and value. Hue, saturation, and value itu apa? Hue itu sendiri adalah kode atau derajat warna dari 0 sampai 360 itu untuk menggambarkan warna-warna yang ingin ditampilkan seperti kuning di derajat berapa, terus merah, lalu biru itu seperti apa begitu. Lalu untuk saturasi, jadi bisa dikatakan hue itu adalah kode warna itu sendiri. Lalu ada saturasi. Saturation ini adalah kepekaan warna atau semakin kecil nilai saturasinya, maka warnanya akan semakin pucat seperti itu. Jadi kalau di grafik yang ditampilkan pada slide ini, ketika teman-teman men-set warna itu ada di sebelah kiri, maka warna yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di project desain teman-teman itu akan terlihat agak pucat dibanding ketika teman-teman mengarahkan warnanya itu lebih cenderung ke sebelah kanan gitu, maka warna yang dihasilkan akan lebih cerah seperti itu. Dan untuk value sendiri, untuk warna ini berarti kecerahan dari warna tersebut. Jadi semakin ke arah gelap, maka warna yang dihasilkan akan semakin, kita bilangnya apa ya, biasanya tua. Jadi kalau merah marun, merah tua itu berarti value-nya berkurang, ada di sebelah kiri. Lalu ketika kita arahkan ke sebelah kanan, maka warna itu akan lebih cerah atau lebih terang dari warna yang biasanya seperti itu. Nah, di warna sendiri ada beberapa pembagian, yaitu ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier atau komplementari. Lanjut, untuk warna-warna primer itu dibangun atas 3, yaitu kuning, biru, dan merah. Lalu untuk secondary colors, itu dibangun dari campuran antara warna merah dan kuning menjadi oranye, lalu merah dan biru menjadi hijau, dan merah dan biru menjadi ungu. Jadi ada tambahan hijau, orange, dan ungu di secondary color. Selanjutnya di tertiary atau tertiary colors itu campuran antara dua warna bersebelahan, misalnya kuning dengan hijau bercampur akan menjadi hijau yang agak lebih muda seperti itu. Lalu hijau dan biru bercampur menjadi hijau agak kebiruan ya, seperti grafik color wheel yang ada di layar teman-teman semua. Selanjutnya ada skema warna. Nah, ketika teman-teman memperhatikan color scheme atau color wheel dari warna, ada warna-warna komplementer, yaitu warna-warna yang berlawanan pada roda warna dan memiliki kontras warna yang tinggi. Jadi ketika teman-teman ingin membuat project sebuah desain, bagaimana menentukan warna, teman-teman bisa menentukan warna dengan cara komplementer ini. Jadi pencampuran warna antara orange atau kuning, orange kekuningan, dengan warna yang ada di seberangnya, yaitu blue violet seperti itu. Itu disebut warna komplementer dan ini kontrasnya sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada analog, warna analog, yaitu warna-warna yang berada tepat di sebelah warna lainnya. Biasanya 3 warna di sampingnya. Baik itu oranye ke kuning seperti gradasi, ataupun hijau tua ke biru muda seperti itu. Itu disebut analog colors.
Ada juga monokromatik. Nah, monokromatik ini turunan warna dari warna yang sudah kita tentukan. Jadi, misalnya kita menggunakan warna primernya adalah merah. Lalu kita ingin ada highlight dari ilustrasi ataupun dari desain yang kita buat, kita bisa memakai warna turunan dari merah yang sudah kita tentukan di awal. Atau kita ingin ada shading. Nah, shadingnya itu kita bisa memakai warna merah yang berada value-nya kita kurangi berarti ke arah kiri. Itu bisa menjadi shading yang diterapkan untuk desain teman-teman. Lalu sebenarnya selain penentuan warna seperti ini juga ada yang namanya penggunaan warna, mohon maaf saya tidak masukkan di slide, tapi ini saya jelaskan aja. Ada penggunaan warna 60-30-10. Biasanya teman-teman desainer akan menggunakan warna ketika membuat baik itu desain print, desain cetak ataupun desain digital menggunakan warna-warna 60-30-10. Apa itu 60-30-10? 60-30-10 itu jadi 60 merupakan warna yang dominan yang dipakai gitu. Jadi percampurannya seperti itu. Lalu 30 adalah merupakan warna sekunder yang bisa digunakan. Misal background-nya kita pakai warna oranye. Lalu ada aksen seperti contoh di sini di slide yang saya buat ada warna putih keabu-abuan menjadi warna dominan 60% dari desain yang saya buat. Lalu ada warna hijau agak ketuaan di situ buat untuk warna-warna seperti judul, headline dan lain sebagainya. Dan juga ada warna hitam di sini sebagai warna yang digunakan untuk body text dan quote ya, di bawah ada nama saya dan posisi saya saat ini gitu. Jadi penggunaan warna ini pencampurannya kurang lebih seperti itu 60-30-10 yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada namanya color wheel triadic color. Nah, Sorry, oke, sorry potong. Yang 10-nya tuh tadi apa? 10-nya untuk aksen. Jadi misalnya Oke. kalau teman-teman pakai aplikasi ya di Gojek misalnya. Nah, itu tuh ada kayak tombol atau Tokopedia ada tombol pembayaran. Nah, tombol pembayarannya biasanya warnanya hijau atau biru. Itu 10%-nya digunakan untuk aksen seperti itu. Gitu. Jadi lebih menonjolkan warna yang memang menjadi poin kayak tadi button itu kan menjadi poin gitu. Jadi itu 10% digunakan di situ. Selanjutnya ada triadic color. Triadic color ini warna yang ditempatkan secara merata pada roda warna yaitu 120 derajat. Jadi kalau tadi complementary itu adalah warna yang berseberangan, triadic color ini adalah warna dengan derajat 120 derajat di roda warna. Jadi misalnya seperti contoh di samping kita akan menentukan warna untuk yang primer kita pakai warna oranye misalnya. Lalu kita akan tentukan untuk shading dan highlight-nya kira-kira pakai warna apa? Ada warna ungu dan warna green seperti itu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada split complementary. Nah, tadi kalau complementary adalah warna yang berseberangan, sedangkan split complementary ini adalah warna yang berseberangan ditambahkan dengan warna yang berada di satu sisi setelah warna yang berseberangan itu, begitu. Jadi harusnya merah berseberangan dengan hijau, tapi ini kita split, jadinya kita dapat dua warna biru dan hijau agak kekuningan. Untuk split complementary seperti itu penggabungan warnanya. Nah, sebelum masuk ke temperatur warna, untuk penentuan warna ini saat ini kita sudah dimudahkan ya. Bahkan di Canva sendiri juga tadi kita sudah lihat. Kita akan buka Canva sebentar. Nah, sorry. Ya, di sini kita akan buka. Kita mau coba untuk penggabungan warna tadi. Nah, penggabungan warna tadi itu bisa kita dapatkan di style yang tadi sudah dijelaskan di sesi pertama. Nah, di sini sudah disediakan oleh Canva beberapa campuran-campuran warna yang memang itu sudah direkomendasikan sesuai dengan kaidah teori warna. Ada yang komplementer, ada yang triadik, dan ada yang split komplementer seperti itu. Bahkan di sini juga sudah disediakan font yang harus digunakan seperti apa. Dan kita juga bisa mencari mood-nya akan seperti apa yang kita pakai. Oke, kita kembali lagi ke slide. Lanjut, ada temperatur warna. Temperatur warna ini dibagi menjadi dua, ada warna hangat dan warna dingin.
Warna-warna hangat itu yang terletak pada bagian atas color wheel dan warna-warna yang dingin ada di bagian bawah color wheel. Biasanya temperatur warna ini untuk menentukan mood baik itu dari foto ataupun dari desain yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin membuat desain tentang poster penjualan minuman dingin atau minuman yang menyegarkan gitu. Tentunya kita akan memakai warna-warna yang berkesan dingin gitu. Jadi hubungannya dengan temperatur yaitu sejuk dan hangat. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke psikologi warna. Untuk psikologi warna sendiri itu sebenarnya banyak penilaiannya ya. Selain dari segi budaya juga, lalu dari segi kebiasaan audiens yang akan menerima desain kita itu sangat berpengaruh psikologi warna. Bagaimana misalnya warna merah di sini secara general diidentikan atau menggambarkan tentang antusias energi yang lebih, aksi dan kepercayaan diri. Dapat digunakan untuk memancing aksi atau membeli pada produk atau jasa makanan. Nah, bisa jadi di daerah lain atau di negara lain, misalnya Cina, warna merah tidak berarti seperti itu, begitu. Misalnya di Indonesia warna merah adalah berani, mungkin di Cina warna merah adalah kesenangan atau hal yang semacam itu. Jadi ketika kita melihat psikologi warna, kita juga harus melihat audiens kita siapa gitu. Entah itu budayanya seperti apa atau rentang umurnya itu seperti apa, jadi itu sangat berpengaruh. Misalnya untuk produk laki-laki atau maskulin dan produk feminim, itu kita juga harus mengetahui target pasar atau target audiensnya seperti apa psikologinya. Bahkan ketika kita membuat produk untuk anak-anak pun, kita tidak akan memilih warna-warna yang kita gunakan untuk dewasa gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan ketika kita memperhatikan tentang psikologi warna. Tapi secara general kita bisa membahas bahwa merah itu adalah berarti energi yang meningkatkan antusias seperti itu dan biasa produk makanan. Biasanya juga dicampur dengan warna kuning atau warna oranye karena secara tidak langsung warna-warna hangat itu menimbulkan gairah untuk audiens mencoba atau membeli produk sebuah makanan. Seperti KFC contohnya memakai warna merah, Heinz juga memakai warna merah, begitu. Selanjutnya ada warna biru. Secara umum juga warna biru itu memiliki hubungan tentang kepercayaan. Jadi beberapa institusi atau beberapa perusahaan memakai warna biru seperti contohnya Bank Mandiri atau Aksa memakai warna biru untuk meningkatkan trust kepercayaan dari pengguna. BCA juga seperti itu. BCA menggunakan warna biru untuk meningkatkan bahwa kami adalah perusahaan yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Jadi psikologinya itu untuk membangun kepercayaan dan kejujuran. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang memakai warna biru ini adalah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan finance, teknologi, dan semacamnya. Selanjutnya ada warna kuning. Ada logo McDonald di sini keluar, di situ dikombinasikan dengan warna merah karena tadi ada psikologi dari audiens yang melihat ketika warna hangat warm color ini disajikan kepada produk makanan maka dipercaya dapat meningkatkan keinginan audiens untuk membeli sebuah produk makanan. Jadi warna kuning itu biasa diidentikan dengan warna keceriaan, kesenangan, kepuasan, dan kesadaran akan produk tersebut. Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini ketika kita merangkum warna-warna yang ada. Jadi dari mulai warna merah itu tadi passionate, lalu warna orange bisa diidentikan dengan kreatif, confident, and friendly. Lalu warna kuning ada energetic, clarity. Warna hijau biasanya warna-warna yang digunakan untuk warna-warna yang alam, natural, lebih kepada misalnya seperti Adaro, walaupun mereka perusahaan tambang, mereka memakai campuran warna hijau dan biru karena mereka ingin mengasosiasikan bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan yang ramah lingkungan seperti itu. Biru, reliable, idealistic, lalu ungu adalah wisdom, dignity, dan ambition. Nah, untuk warna ungu sendiri di sini sebenarnya juga ketika itu sejarahnya warna ungu ini adalah warna-warna yang dipakai oleh kalangan kerajaan gitu. Jadi makanya saat ini
entah kenapa bergeser maknanya. Banyak orang yang bilang warna ungu adalah warna yang bukan elegan gitu, warna yang murahan dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sejarahnya warna ungu memang dipakai oleh kalangan kerajaan. Jadi ketika itu di zaman itu warna ungu ini adalah warna-warna yang elegan. Oke. Nah, kita di sini melihat desain yang disajikan dengan warna yang tidak mengikuti kaidah desain. Kalau kita tadi melihat color wheel, warna ungu dan merah itu tidak bisa bertemu karena warna biru dan merah tidak ada masuk di dalam complementary ataupun split complementary ataupun triadik dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan warna atau menentukan warna yang kita ingin gunakan di desain kita, memang harus sesuai dengan kaidah itu atau mengikuti rekomendasi dari website yang sudah memberikan rekomendasi itu. Seperti tadi Canva sudah memberikan rekomendasi, terus ada beberapa website juga yang sudah ada seperti colors.io, itu juga bisa teman-teman gunakan untuk memilih ketika ingin membuat sebuah desain kira-kira warna yang akan digunakan seperti apa. Nah, untuk campuran warna ungu dan merah ini terlihat lebih baik walaupun masih kurang enak dipandang dan diaplikasikan untuk desain visual, tapi ini masih terlihat kontras antara teks dan background. Nah, selain ada warna-warna yang sudah disebutkan, hue, saturation, terus ada primary color, secondary color, tersier, itu juga ada warna-warna yang seperti contohnya RGB, CMYK. Kalau tadi teman-teman ada yang bertanya, ketika kita mau mencetak ukuran font yang pas berapa? Nah, warna-warna ini juga sangat berpengaruh ketika kita melakukan cetak desain ataupun kita melakukan desain di digital, baik itu website ataupun aplikasi. Nah, warna CMYK itu digunakan ketika kita ingin memperoleh warna ketika kita mencetak. Karena mesin cetak yang menghasilkan objek desain itu terdiri dari 4 warna tinta. Ketika teman-teman mungkin dulu ada teman-teman yang pakai printer yang masih ada suntikannya, itu ada warna hitam. CMYK itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, and black. Jadi 4 warna itu yang mempengaruhi desain dari teman-teman. Makanya kenapa kita ketika mendesain sesuatu di layar, kita ditampilkan dengan warna CMYK ketika kita ingin desain itu untuk dicetak. Nah, sebaliknya untuk tampilan digital biasanya kita menggunakan warna-warna RGB gitu. Karena warna-warna RGB ini mengikuti warna-warna yang ditampilkan oleh LED, baik itu di layar laptop kita, di layar TV, ataupun di layar Megatron misalnya, itu menggunakan LED yang terdiri dari 3 gabungan warna, yaitu red, green, and blue. Jadi RGB itu singkatan dari red, green, and blue. Nah, untuk desain-desain digital itu, warna-warna red, green, and blue ini menjadi satu kesatuan dan menghasilkan sebuah gambar seperti itu. Jadi kalau kita misalnya buka nih layar laptop kita atau layar handphone kita atau layar TV kita, itu akan banyak LED terdiri dari ribuan LED berwarna red, merah, biru, dan hijau gitu. Nah, selain 2 warna CMYK dan RGB tadi, itu juga ada warna hex dan warna Pantone gitu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak masukkan ke slide, tapi ini saya jelaskan juga. Untuk warna Pantone itu juga sebenarnya warna untuk cetak. Nah, Pantone sendiri itu terdiri dari beberapa gabungan kode. Jadi beberapa campuran warna itu digabung untuk menghasilkan warna Pantone, dan masing-masing warna memiliki warna Pantone-nya sendiri. Kita coba cari di Google contoh dari Pantone. Nah, Pantone ini kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita mau ada warna, misalnya Ginger Space, itu ada campuran kode warnanya 18 strip 1535 seperti itu. Lalu kalau misalnya kita mau ada warna crown blue misalnya, itu juga ada warna Pantone yang sudah tercampur, dan mereka juga menyiapkan katalog warnanya mereka, dan ini harganya agak lumayan tinggi gitu. Dan ini biasanya digunakan untuk mencetak
menghasilkan warna pada cat, warna-warna yang sangat variatif ya, ataupun kaos gitu, ataupun tekstil dan lain sebagainya. Itu menggunakan warna Pantone. Lalu untuk hex sendiri, hex ini adalah kode warna yang biasa digunakan untuk tampilan digital. Jadi ketika kita digital tidak bisa mencampur warna RGB, kita akan disuguhkan tampilan warna hex. Contohnya ketika di Canva seperti ini. Ketika kita mau merubah warna font, ini akan ada add new color. Ketika kita klik add new color, nah di sini ada kode warna yang biasanya diawali dengan pagar. Ini kode hex namanya. Hex itu hexadecimal color kalau tidak salah ya. Jadi ada tanda pagar dan ada angka ataupun huruf yang mengikutinya. Ketika kita klik misalnya di warna biru, maka kodenya akan berubah. Dan ini di setiap layar akan sama. Kita gunakan warna hex ini. Seperti itu teman-teman. Kita balik lagi ke slide. Oke, kita tadi sudah lewat ini. Nah, sekarang campuran antar warna, tadi kalau kita sudah bahas 60, 30, 10, campuran warna seperti ini saling bertabrakan ya ketika kita aplikasikan pada sebuah desain. Apalagi khususnya desain yang kita aplikasikan untuk dilihat di layar, itu sangat tidak nyaman di mata. Jadi bisa kita kombinasikan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu dengan cara triadik, complementary, atau yang lainnya. Nah, untuk desain yang telah diperbaiki, itu akan menjadi lebih enak dipandang ketika warnanya dicampur sesuai dengan kaidah warna. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat penggunaan warna walaupun di sini ada presentasi 60 30 10 di mana yang mendominasi adalah warna putih dengan warna hitam sebagai body text dan warna hijau ini sebagai aksen yang dimunculkan oleh di sini tulisannya socially ya oleh socially gitu. Jadi 60 30 10 ini bisa berdampak seperti itu pada desain. Contohnya lagi mohon maaf saya tidak masukkan ke slide ya, kita cari di Google aja. Presentase 60 30 10 pada warna supaya teman-teman juga bisa lebih jelas. Nah, contohnya ini ya. Ketika kita mendesain, di sini ada warna 10% untuk warna hitam menjadi aksen, warna 60% di sini menjadi dominan di aplikasi ini, lalu 30% adalah warna yang memang dikhususkan untuk point of interest karena di sini ada button cart atau button pembelian itu digunakan untuk 30%-nya di button itu. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya penggunaan 60 30 10 pada warna. Jadi nanti teman-teman ketika menghasilkan sebuah objek desain bisa menggunakan kaidah seperti itu, begitu. Oke, kita lanjut ke praktek warna. Sebelumnya untuk desain yang kombinasi font tadi masih ada ya teman-teman ya. Kalau tadi kita memunculkan karakter font melalui huruf atau melalui jenis huruf, sekarang kita coba untuk menghasilkan karakter warnanya, menghasilkan karakter font atau karakter tulisannya itu ditambahkan dengan warna. Jadi teman-teman tadi sudah buat fontnya, sekarang tinggal kita berikan warna kepada font tersebut supaya karakternya lebih menonjol. Oke, kita bisa mulai latihannya ya teman-teman ya. Saya juga akan buat di sini. Contohnya tadi ada wanita sporty. Teman-teman juga bisa sambil berjalan untuk pemberian warna. Atau ketika teman-teman mau memberikan efek juga dipersilakan karena warna itu termasuk penekanan pada objek desain dengan shadow, dengan highlight. Itu dipersilakan teman-teman. Sambil kita berjalan mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya.
Ini sih Kak mau nanya dari skema warna yang tadi, ada komplementer, analogus, monokromatik, dan sebagainya. Itu tuh untuk patokan kita aja kan kalau mau nyari warna, gitu Iya, kan ya? betul. Oh, oke. Betul. Ya, oke. Jadi ketika kan biasanya kita bingung nih campuran warna, warna coklat sama apa ya kira-kira cocoknya ya. Kita bisa ngelihat ke Hmm, color wheel tadi gitu. oh, oke. Ya, oke. Makasih Kak. Terima kasih juga sama-sama. Teman-teman sambil ngerjain bisa sambil tanya jawab ya kalau ada yang kurang jelas. Apalagi buat project besarnya, buat desain testimoni, itu kita bisa sambil ngobrol. Kak mau nanya, tadi tuh udah Oke. cobain yang dari template yang style. Tapi gitu klik dia warnanya nggak keluar di palet warna. eh Sebentar. Nggak semua ya Kak Hanya keluar ya? hanya kayak gitu sama. Atau harusnya keluarnya di mana ya? Oke. Kayaknya ini bisa kita, jadi kalau kita klik berkali-kali dia bakal keluar nih Kak. Nggak Oke. langsung otomatis itu bakal terkombinasi sendiri gitu. Oh, oke oke oke. Jadi mungkin ketika Kakak bisa bikin ini, terus bikin lagi, nanti baru dikombinasikan sendiri gitu. Oke oke. Jadi sebenarnya kita sudah dipermudah banget nih sama fitur dari Canva ini ketika kita mau bikin desain yang moodnya seperti apa, itu sudah punya bayangan. Yang penting intinya yang paling utama adalah kreativitas kita sih. Ini kan Canva ini sebagai tools ya. Jadi ketika kita punya pikiran atau ide kira-kira akan seperti apa, kita bisa dibantu brainstorm juga dengan Canva ini. Kira-kira warnanya seperti apa, lalu font yang digunakan bisa seperti apa gitu. Selebihnya kita bisa explore sendiri. Itu saran dari saya. Untuk mengambil warna atau mengambil elemen, teman-teman bisa ya di Canva ini ya. Ada namanya drop bar ya namanya ya. Misalnya kita pengen ngasih warna ini dengan warna yang hijau ini, kita bisa klik terus kita ambil pakai pick color ini, kita klik warnanya ini seperti itu. Oh iya, mengingatkan juga tadi karena kita sudah belajar tipografi dan tadi juga kita sudah menentukan mood dari challenge besar kita membuat testimoni pelanggan atau testimoni audiens. Itu nanti di jam 4:30 kita bisa sharing gimana progres dari masukin fontnya itu ya. Setelah itu kita langsung input warna yang disesuaikan sama perusahaan dari teman-teman gitu. Oke, kalau teman-teman sudah mengkombinasikan warna pada font yang sudah dibuat tadi, mungkin bisa langsung lanjut aja ke tugas besarnya, ke challenge besarnya tadi. Sambil nanti kita di 4:30, 5:45 lah mungkin, teman-teman bisa diskusi soal tugas besarnya tadi sebelum kita input warna ke challenge besarnya itu. Nah, buat teman-teman yang udah lanjut ke challenge besarnya untuk buat testimoni, kalau teman-teman mau hapus background foto, karena di Canva hanya pakai akun yang pro yang bisa remove background, teman-teman bisa ke remove.bg aja ya buat hapus backgroundnya kalau teman-teman mau mengkreasikan foto yang teman-teman punya begitu.
sambil kita coba ulas dikit-dikit nih dari hasilnya teman-teman. Aku apresiasi banget buat hasilnya teman-teman. Oke, berarti dari tadi pagi jam 8 kita sampai sore ini teman-teman ikutin semuanya materi-materi yang kita kasih ke teman-teman dari segi layout, terus juga penggunaan font, lalu ada penggunaan warna, kombinasi font dan kombinasi warna diterapkan oleh teman-teman ke desain yang dihasilkan. Oke deh kalau gitu, aku mau ngebahas dari Kak Aisyah dulu nih yang pertama nih. Dari Pertamina, kilang Pertamina Internasional. Buat desain dari Kak Aisyah, aku suka banget karena dari warnanya, ini warnanya udah ngelambangin Pertamina banget, terus kontrasnya juga dapet antara tulisan client C, terus ada sub headline, feedback dan testimonial ini udah oke kombinasinya, terus ukurannya juga pas, nggak kelebihan. Jadi kalau didesain nggak terlalu ekstravagan warnanya. Juga pemilihan foto ya, pemilihan background foto karena itu juga termasuk elemen gambar pendukung. Warna-warnanya juga nggak terlalu nabrak dengan warna yang dikombinasiin di desainnya. Terus kotak yang di bawah yang ada kontak us for more information, ada email dan website, itu juga sudah sesuai margin kanan kiri atas bawahnya, terus peletakan icon dengan jarak font atau tulisannya juga sudah sesuai. Jadi ini oke sih buat Kak Aisyah. Thank you Kak. Terus Thank you, Mas. ada, ya oke, keren. Terus ada Kak Raffi dari BCA Syariah, ini juga oke, pemilihan font, penggabungan font, terus pemilihan warna yang disesuaikan dengan warna dari BCA Syariah. Lalu juga ada elemen-elemen tambahan, bling-bling di situ, testimoni nasabah. Berarti kalau aku sebagai audiens memunculkan bahwa ini tuh kebahagiaan, seneng kayak gitu. Cuma ada beberapa catatan untuk kotak dari testimoni ini agak terlalu mepet ya. Terus karena juga dipilihnya dengan shape yang tajam segitiga, jadi ada agak lebih ruang kosong di antara foto dan teks yang dibuat gitu aja sih. Selebihnya udah oke, pemilihan warnanya juga udah masuk dan cocok. Thanks Kak Raffi dari BCA Syariah. Thank you, Kak. Thank you. Oke, selanjutnya ini dari Next. Next itu tadi dari Kak siapa ya? Kak sorry, Kak Asri ya? Iya, Kak Asri dari, iya benar, dari Kak Asri dari OMS. Kalau dilihat dari desain, pemilihan font testimonial secara tidak langsung hal yang ingin disampaikan atau yang ingin dikomunikasikan moodnya ini santai, terus juga lebih child, anak-anak, pemilihan warnanya yang pastel, ada juga pemilihan background gambar pendukung atau foto pendukung yang dijadikan ilustrasi, font-font yang dipilih ini yang dikesankan sebagai, kalau saya sebagai audiens, adalah produk untuk anak-anak gitu. Untuk layout juga sudah aman. Cuma ada beberapa catatan di bagian email dan website, mungkin bisa dibuat lebih balance lagi. Untuk website agak bisa ditaruh di tengah, ditukar dengan posisi telepon karena panjangnya dan ukuran kalau kita lihat dari kolomnya itu untuk telepon lebih panjang dan sesuai dengan yang email gitu. Jadi bisa website ada di tengah, telepon ada di kanan, dan email ada di kiri. Selebihnya udah oke sih. Ini testimonial produk. Oke, terima kasih Kak Asri.
Selanjutnya ada Kak Nia dari Vibes Kreatif ya. Ya, Kak Nia, oke, tadi juga sesuai dengan yang dikonsepkan di awal. Catatan aku tadi di awal kan, kalau bisa nanti untuk website, email, dan telepon agak dibikin lebih sejajar aja gitu, karena takutnya kalau jadi menu burger itu nggak sepanjang itu gitu kan tadi catatan di awal. Dan ini juga udah dikombinasiin website di tengah, karena tadi letak kolomnya itu yang lebih kecil daripada email dan nomor telepon. Terus paling catatannya ada mungkin bisa dikombinasiin buat nama audiensnya ya, nama kliennya. Misalnya kalau misalnya Hani Wijaya, Haninya kita pakai font yang agak lebih kuat terbacanya gitu, dan Wijayanya boleh kita pakai font yang handwriting seperti itu. Jadi ada kombinasi font di situ, ketika orang lihat aware atau notice kalau itu adalah nama Hani, seperti itu sih Kak catatannya. Tapi ini udah oke dengan judul Vibe Kreatif di mata mereka. Sip. Good job Kak Nia, thank you. thank you Mas. Selanjutnya ada dari Kak Mutia ya. Kak Mutia dari Medco. Oke, warnanya sudah mengikuti warna perusahaan Medco. Cuma mungkin untuk pemilihan background, kalau kita memilih warna Medco yang agak kecoklatan ini lebih ke gelap berarti ya. Mungkin backgroundnya bisa kita cari warna yang lebih terang lagi. Dan kombinasi di logo itu agak kurang terlihat kontras ya, tulisan Medco dengan warna background agak menyatu, jadi mungkin bisa dikombinasikan dengan warna yang lebih terang, misalnya putih atau kuning sekalian, mungkin bisa lebih baik dilihat atau lebih kontras, bisa mengikuti kaidah warna yang sudah kita bahas tadi di teori warna. Terus pemilihan font dari stories bisa di explore lagi lebih lebih biar supaya kelihatan lebih bahwa itu adalah headline gitu. Jadi kalau pemilihannya adalah serif gitu, biasanya huruf-huruf serif ini digunakan untuk bagian body text atau subjudul gitu. Jadi lebih baik untuk penggunaan di headline atau judul itu memang font yang benar-benar memiliki karakter dan kuat gitu. Nah, untuk what they say about us itu udah oke. Agak kurang sedikit di bagian margin atas dengan shape-nya, tapi ya bisa dinaikin aja sedikit sih. Terus untuk kombinasi tulisan antara nama dan profesi bisa dibedain, baik itu dibedain dari jenis font ataupun jenis warnanya. Jadi supaya tadi audiens notice kalau itu adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya ini adalah nama dan ini adalah profesi gitu. Terus untuk ke testimoninya udah oke, ada medgroup.co.id di bawah, lalu ada pemilihan telepon dan email. Oke, cukup dari saya. Terima kasih Kak Mutia atas partisipasinya. Keren bisa ikut dari pagi sampai sore. Lalu selanjutnya ada Kak Sabrina nih ya, yang kuning ini ya. Iya betul Kak Sabrina. Kak Sabrina sama tadi moodnya dengan Kak Asri ya. Itu lebih child yang dipilih karena warna yang digunakan juga kuning gitu. Terus font-fontnya juga font-font yang tulisan tangan. Terus shape-nya yang dipakai juga shape-shape yang seperti coretan tangan gitu. Gambar pendukungnya juga bukan fotoreal tapi ilustrasi vektor, serta pemilihan shape yang call out atau text box-nya dipilih coretan tangan seperti itu. Oke sih, cuma tadi yang pertama yang kulihat mungkin agak kurang kontras di more information, tapi ini udah diganti ini yang terbaru nih. Jadi Iya, udah betul. kontras dari itunya. Oke, Kak. Cuma tadi sih ini catatannya yang di company name ini mungkin bisa lebih dibikin kontras, disamain aja warnanya sama more information gitu. Jadi lebih kelihatan. Thank Oke, you, thank Kak you. Sabrina. Oke, ini selanjutnya ada Kak Filza. Kak Filza dari Tots ya. Iya, Kak. Ini oke sih, terlihat profesional.
Cuma ini sudah menampilkan foto produk di atas dan di bawah, itu berarti ada pengulangan dan ada apa ya? Walaupun itu kepotong, tapi kita tetap bisa ngelihat itu adalah sebuah satu kesatuan gitu. Jadi kalau di desain itu ya begitu. Kalau tadi kita belajar materinya atau teorinya ada proximity, itu bisa dibilang sebagai proximity, ada pengulangan dan repetisi gitu. Dan juga ada shape di ujung kanan dan di ujung kiri yang kayak gelombang ya, yang seperti Iya. morfologi gelombang, itu juga sebagai pengulangan, ada di atas, di kanan dan di bawah, di atas pojok kanan dan di pojok bawah kiri, itu sebagai repetisi. Itu udah oke, terlihat profesional. Yang jadi catatan, jarak antar margin di kotak misalnya, apa kata mereka, itu mungkin bisa dilebarkan, atau kalau mau sekalian seperti coretan stabilo mungkin bisa lebih dikecilin lagi gitu. Jadi Oh, sekalian aja, jangan tanggung. Kalau begini kelihatannya jadi agak mepet ke atas tapi bawahnya agak kosong, jadi gitu. oke, Nah, Kak. terus juga ada nama produk ya, Neo Sengju Mhm, Backpack. mhm, Itu bisa lebih di highlight lagi, karena ini mungkin apa kata merekanya bisa lebih dikecilkan. Jadi misalnya apa kata mereka jadi sub headline ukurannya, lalu Neo Sengju Backpack-nya itu sekalian aja kita masukin logonya Neo Sengju Backpack, atau font typeface-nya dari tasnya. Biasanya kan kalau produk itu punya typeface masing-masing tuh mhm. gitu. Nah, itu bisa dimasukin aja di situ dan dibikin lebih besar gitu, karena itu menjadi point of interest dari audiensnya gitu sih. Jadi dibalikin, Eh, Mas, iya, si bisa judul begitu. sama subjudulnya. Oke. Betul. Jadi ketika audiens ngeliat apa nih Neo Sengju Backpack, oh apa kata mereka, oh ini testimoni gitu. Jadi orang lihat Mhm, produknya dulu, baru oh ini testimoni ternyata oke. gitu. Karena kita kan juga ingin ngejual produk kita. Nah, terus catatannya juga di bawah, kalau mau sekalian tuh untuk mau juga cek di sini, itu sekalian jadiin point of interest saja karena warnanya beda sendiri. Karena kalau kecil gitu jadi kurang terlihat. Hmm, Mendingan langsung sekalian dijadiin satu di pojok begitu, atau nempel di tasnya, bisa diatur seperti itu komposisinya oh, gitu oke. Kak. Untuk jarak antar icon ke tulisan juga bisa diperbaikin lagi, dikonsistenin, karena antara jarak icon yang hitam Torch ID dengan Torch ID Bandung itu agak berbeda jaraknya, itu bisa lebih konsisten lagi gitu. Oke. Terima kasih Kak, sorry, Kak Filza. Filzah. Ya, Ya, Kak Filza. terima Oke. kasih, Kak. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari, oh ini Kak Supri yang pecah. Tadi kita coba lihat apa udah. Oh, oke. Udah yang terbaru. Oh, dari Kak Asri logo dummy. Oh iya Kak, thank you. Kak Supri sebentar. Kita download dulu terus kita masukin. Nah, Kak Supri dari Kemen Parekraf. Terima kasih Kak Supri. Kalau dilihat dari mood desainnya, ini tampilan-tampilan korporat ya, Iya. tampilan-tampilan ya oke, korporat yang formal, apalagi dari kementerian. Kalau memang tadi dari Kak Supri niatnya ya biar bisa ngebantu presentasi pimpinan gitu kan. Ini udah oke sih, lihat dari pemilihan warna, ini warna diambil dari burung Garudanya Kemenparekraf ya. Terus juga dicampur sama warna apa lingkarannya dari Kemenparekraf buat eh, shape yang jadi background testimoninya. Terus untuk treatment fotonya dipilih dengan treatment sobekan kertas atau apa namanya itu, Polaroid ya. Jadi frame Polaroid di situ dikasih itu oke, treatment seperti itu. Cuma yang jadi catatan mungkin untuk shape background yang ada untuk testimonial itu bisa dimaksimalin lagi bentukannya. Entah itu di bagian ujung, di tengahnya itu rounded nggak apa-apa. Cuma sekalian aja yang nempel di foto, tempelin ke foto, terus dijadiin kotak sekalian gitu. Jadi itu catatannya. Terus juga untuk headline, eh, pemilihannya udah oke. Jadi kita fokusnya kalau sebagai audiens kita bakal fokus di startup 2023, baru nanti kita masuk ke potensi dan tantangan. Walaupun ukurannya lebih besar,
tapi potensi dan tantangan di situ nggak terisi kan solid color, jadi dia cuma align aja. Jadi saya sebagai audiens akan melihat lebih utama di startup 2023. Baru setelah itu saya akan turun ke bawah ngelihatnya ke startup menjadi pionir dan pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih dibesarin sedikit lagi supaya lebih stand out, baru larinya ke atas nih. Ini ternyata apa sih? Oh, ternyata potensi dan tantangan gitu. Gitu sih kalau dari saya. Untuk icon-icon yang di bawah oh iya, untuk pemilihan icon juga kita bisa konsistenin ya. Kita bisa seragamin kalau sudah memakai line art atau icon yang lain gitu. Kita pakai icon yang lain semua. Kalau misalnya kita pakai icon yang solid, kayak misalnya dari Kak Mutia ini ada solid, di teleponnya solid, terus emailnya solid, itu termasuk konsisten pemilihan iconnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya iconnya sudah lain semua, untuk solid semua. Oh, Gitu iya. Kak Supri catatannya. Terima kasih Kak Supri. Terima kasih, Kak. Oke. Oke teman-teman, dengan kita review desain dari teman-teman semua ini, berarti kita sudah berakhir sesi hari ini. Saya terima kasih sekali buat semua teman-teman. Apresiasi saya tinggi buat teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini dari pagi, dari jam 8 tadi sampai setengah 6 ini.